ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, salah satu masjid dari masjid Allah Subhanahu wa taala yang tentunya kita maklumi bersama keutamaan berkumpul dan bertemu di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa menempuh sebuah perjalanan yang dia inginkan dari perjalanannya itu adalah untuk mendengarkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Kemudian lanjutannya, mungkin sebagian kita hanya mendengarkan sepotong hadis itu digandengkan. Dia keluar dari rumahnya untuk belajar dan ke masjid. Kata Nabi, dan dia berkumpul di masjid. Yaitu sambungannya. Mungkin sering kita mendengar itu potongan pertama tadi, tidak disambung dengan potongan kedua. Jadi potongan kedua langsung dilanjut oleh Nabi SAW. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Dan tidaklah mereka berkumpul di dalam satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, mengkaji Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling belajar dan mengajarkan antara mereka. Ada yang menyampaikan dan ada yang mendengarkan. Kalau ini mereka lakukan, dia tempuh jalan untuk berkumpul di rumah Allah, kemudian belajar kalamullah, Al-Quran dan hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun kepada mereka ketenangan.
akan turun kepada mereka ketenangan. Ini yang pertama yang mereka akan dapatkan. Kemudian yang kedua, hafathumul malaika. Malaikat akan selalu menaungi mereka. Menaungi karena ridho atas apa yang mereka lakukan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan selalu meliputi mereka. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah punya rahmat yang diturunkan kepada kita di bumi ini. Sebagaimana dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina rahmatan." Inna lillahi mi'atu rahmah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala amsaka indahu tis'atan wa tis'ina rahmah. Allah simpan di sisinya 99 rahmat. Dan diturunkan kepada kita 1 rahmat. Nah, ini orang yang datang belajar, berkumpul di rumah Allah. Ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah akan selalu meliputi mereka. Rahmat Allah akan selalu meliputi mereka. Makanya kita bisa melihat kenapa orang-orang yang di majelis ilmu yang belajar itu tidak ada kesusahannya. Tidak ada kesusahannya. Karena mereka selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Rabb alam semesta. Kemudian kata Allah yang setelahnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyebut mereka di sisinya. Orang-orang yang belajar di bumi itu disebut di langit. Orang yang duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala berkumpul karena belajar kalam Allah, belajar kalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu disebut di atas langit. Di Al-Kiram Al-Bararah. Di makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang tidak pernah bermaksiat, di malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah nikmat besar kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang cinta terhadap majelis ilmu, suka mendengarkan agama, suka belajar dan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kabar gembira. Di samping ini adalah nikmat Allah ketika kita dibukakan pintu berjalan ke majelis ilmu. Ini adalah kabar gembira juga sekaligus. Karena bagi yang berjalan, ingin belajar, ingin mendengarkan Quran dan Sunnah, itu akan dimudahkan ke surga, dinaungi malaikat, diliputi oleh rahmat, ya, dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Kita pada hari ini di pertemuan kita yang singkat ini akan melanjutkan apa yang disebutkan dan diberikan faedah oleh Ustadz Sufyan Abu Darda Al-Kandari hafizahullah taala. Beliau membahas agar kehidupan ini berfaedah, begitu ya? Iya, agar berfaedah kita lanjutnya jadilah orang asing. Itu sambungannya. Kehidupan dunia ini tidak akan bisa kita manfaatkan, tidak bisa kita mengambil faedah darinya kalau kita tidak menganggap diri kita sebagai orang asing, musafir dalam kehidupan dunia ini. Dalam kehidupan dunia ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memegang pundakku. Biasa Nabi SAW kalau jalan bersama para sahabat, beliau rangkul, beliau peluk, pegang pundaknya seperti ini. Berjalan dengan sahabat. Iya, kita juga kalau mau mencontoh Nabi SAW, sunnah jalan seperti itu. Iya. Kita lihat para ulama juga seperti itu. Kalau jalan sama muridnya, mereka rangkul. Jadi pernah Nabi SAW, kata Abdullah bin Umar, memegang pundak. Dan Nabi SAW berkata kepadanya, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Ini kalimat pertama yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena kenapa? Kita mau hidup sampai kapanpun yang kita inginkan, tapi pasti kita meninggal. Pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Kita mau punya harta berapapun dalam kehidupan dunia ini yang kita kumpulkan, punya perdagangan yang banyak, keuntungannya berapapun, punya usaha yang banyak, punya anak yang banyak, ya, pasti kita akan meninggalkannya. Pasti kita akan meninggalkannya. Makanya kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah di dunia ini seakan-akan kamu adalah orang asing. Seakan-akan kamu adalah orang asing. Kita maklumilah kita kalau sebagai orang asing. Antum bisa memahaminya dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Misalnya kita orang Makassar. Kadang kita safar ke suatu daerah. Di daerah itu kita sebagai orang asing. Pasti kita mau pulang. Mau kembali ke tempat mukim kita. Jadilah kita seperti itu. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW. Jadilah kita seperti itu. Ini yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kepada sahabat ini, sahabat muda, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, kalau tidak bisa seperti itu, au abir sabil. Atau jadilah antum, jadilah kamu sebagai musafir. Sebagai musafir. Namanya orang safar, kalau dia lelah, letih dari safarnya, dia istirahat. Setelah dia merasa sudah cukup istirahatnya, dia akan lanjut berjalan. Dan ini yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud menukilkan, ittaja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala hasirin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berbaring di atas tikar. Fa'athara fi jildihi. Maka tikar itu memberikan bekas kepada kulitnya, kepada punggungnya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, bi abi wa ummi ya Rasulullah. Demi bapak dan ibuku wahai Rasulullah. Ini ucapan orang Arab, tidak dia maksudkan sumpah. Dia ucapan yang sudah berjalan seperti itu menunjukkan apa?
perhatian terhadap apa yang dia mau ucapkan. Penekanan terhadap apa yang dia mau ucapkan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau kunta adantana, wahai Rasulullah, seandainya engkau mengizinkan kami untuk membuatkan tikar yang empuk untukmu, yang bagus. Kata Nabi SAW belum menjawab, ma ana wad dunya. Apa urusanku dengan dunia ini? Innama ana wad dunya karokibin istadhalla tahta syajaratin thumma roha wa tarokaha. Tiada lain, saya di dunia ini adalah karokibin, bagaikan seorang yang di tengah perjalanan sedang safar. Dia berteduh di bawah pohon, lalu saya meninggalkan pohon tersebut. Pohon itu itulah dunia. Pohon itu itulah dunia ini. Kita sekarang di sini beristirahat. Dan kita akan meninggalkan kalau sudah cukup istirahat kita. Ini kata Nabi SAW. Makanya boleh katakan dalam hadis tadi dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abir sabil. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu adalah orang asing atau musafir yang hanya tinggal di dunia ini sekedar beristirahat. Dan kita gunakan istirahat kita ini untuk beramal. Untuk beramal. Kita harus punya sikap seperti sikapnya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kalau masuk waktu sholat, belum bilang arihna Bilal. Buat kami beristirahat, wahai Bilal. Jadi sholat itu, itulah kita beristirahat. Iya. Sholat itu, itulah kita beristirahat. Karena dunia itu begitu. Di sini kita beristirahat. Istirahat kita adalah beramal. Karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kehidupan dunia ini, kalau kita mau turuti, kita tidak akan puas. Kehidupan dunia ini, kalau kita mau turuti, kita tidak akan puas. Dan yang kita miliki dari dunia ini adalah apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Dan apa yang kita sedekahkan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Muttarrib bin Abdullah, dari bapaknya itu Abdullah radhiyallahu taala an. Dia bilang ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'ul alhaakumut takatsur. Saya pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu itu belum lagi baca surat Alhaakumut Takatsur. Berbanyak-banyak dengan kehidupan dunia ini telah membinasakan kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibnu Adam mali mali. Berkata ibnu Adam, hartaku, hartaku. Itu dalam kehidupannya dia hanya sibuk, hartaku, hartaku. Iya. Bagaimana hasil dari dunianya? Banyak. Dia sibuk dengan itu. Itulah alhaakumut takatsur. Itulah berbanyak-banyak membinasakan kalian. Dia hanya peduli dengan hartanya. Hartaku, hartaku. Itu yang dia bilang. Kata Nabi SAW, halaka ya bani Adam,
min malika illa ma akalta fa afnaita au labista fa abalaita au tasaddaqta fa amdoita. Wahai anak Adam, hartamu itu tidak ada yang kamu punya kecuali apa yang kamu makan, kamu habiskan, apa yang kamu pakai, kamu usangkan. Dan apa yang kamu sedekahkan kemudian antum biarkan berlalu tidak ungkit-ungkit lagi. Itulah harta kita yang sebenarnya. Kita dapat penghasilan, kita belikan makanan, kita makan. Itulah punya kita. Kita dapat penghasilan, kita beli pakaian. Ikhwan beli baju, akhwat dia beli seluruh yang dia punya, dia inginkan, ingin pakai. Itulah harta kita. Dan apa yang kita sedekahkan, kemudian kita ikhlaskan. Tidak mengungkit-ungkitnya lagi dengan menyebut-nyebutnya atau dengan menyakiti orang yang pernah kita infak atau bersedekah kepadanya. Itulah harta kita. Kalau kita hanya mengumpulkan harta, punya harta, pakaiannya seperti orang yang paling miskin. Makanannya seperti makanannya orang paling miskin. Tidak pernah sedekah karena takut miskin. Itu bukan harta kita namanya. Itu harta yang kita cari, siapkan untuk ahli waris kita. Pernah Nabi SAW masuk kepada Aisyah radhiyallahu taala an, menanyakan tentang kambing yang diberikan kepada beliau. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha membagikan kambingnya tadi. Tidak ada yang dia simpan kecuali bahunya. Iya. Kata Nabi SAW, gimana kambingnya? Kata Aisyah, semuanya saya sudah sedekahkan kecuali katifnya, kecuali bahunya. Itu bisa dikatakan paha depan, yang paha atasnya. Kata Nabi SAW, semuanya tinggal kecuali bahunya. Jadi itu tadi yang disedekahkan, itulah yang jadi hartanya. Adapun yang disimpan, itu bukan. Ini kata Nabi SAW. Dan dunia ini, bagaimanapun kita kejar, bagaimanapun kita menyibukkan diri kita untuk mencarinya, kita korbankan waktu kita sebanyak-banyaknya sampai kita lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nilainya tidak ada kecuali sedikit saja. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Al-Mustawrid Ibnu Shaddad. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirah." Demi Allah. Jadi Nabi bersumpah. Demi Allah, kata beliau, mad dunya fil akhirah. Tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Illa mitlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadih wa asyara ya bisababah fil yammi falyandur bima yarji. Tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali apa yang dijadikan oleh jari salah seorang dari kalian. Itu beliau berisyarat dengan jari telunjuknya. Dia masukkan, celupkan ke laut.
kemudian dia angkat kembali. Itu berapa kadar air yang dia dapatkan? Dia celupkan saja, bukan dia tampung begini. Jadi dia berisyarat dengan telunjuknya, dia celupkan ke jarinya, ke laut. Kemudian dia kasih naik, angkat. Berapa air yang tersisa di jari? Itulah dunia dibandingkan dengan akhirat. Maka kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib au abir sabil. Jadilah di dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau hanya orang yang musafir. Dunia ini bukan tempat kita tinggal. Iya. Dunia ini adalah tempat untuk kita beramal. Semulia-mulianya dunia ini yang kita lihat, tetap dia tidak mulia. Tetap dia tidak mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya kata Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisuq dakilan min ba'dil aliyah wan nas. Ya. Kenapa tahu? Famarra bijadyin. Asak mayyit. Nabi SAW kata Jabir bin Abdullah pernah masuk pasar. Maka beliau pun melewati seekor kambing yang cacat telinganya, tapi sudah mati. Beliau pun mengambilnya dan memegang kedua telinganya. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Siapa di antara kalian yang mau membeli kambing ini dengan 1 dirham? Dengan 1 dirham. Kata para sahabat yang ada di sekitar, ma nuhibbu annahu lana bisyai' ma nasna'u bihi. Kami tidak mau, walaupun tanpa harga. Apa yang kami lakukan? Ini sudah cacat, bangkai. Apa yang kami mau lakukan dengannya? Kembali lagi Nabi SAW bertanya, atuhibbuna annahu lakum? Apa kalian mau itu untuk kalian gratis? Kata Nabi sekata mereka, wallahi lau kana hayyan kana aiban fih. Mereka sahabat bersumpah demi Allah, kalau hidup saja ini ada cacatnya. Kami tidak akan mau membeli, apalagi ini sudah mati. Sudah mati. Setelah itu kata Nabi SAW, fawallahi lad dunya ahwanu alallahi min hada alaikum. Kata Nabi, ini yang belum mau tekankan kepada para sahabat dan kepada kita umatnya. Maka demi Allah, dunia ini lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi bangkai ini. Dunia ini yang orang saling membunuh karenanya. Orang saling menjauhi karenanya. Iya. Saling memusuhi karenanya. Ini. Dia lebih hina daripada kambing tadi yang sudah mati terus cacat. Dunia ini tidak ada harganya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, "Lau kanat fid dunya
ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqo kafirun minha syurbata ma. Kalau seandainya dunia ini punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun senilai dengan harga satu sayap nyamuk. Kita badannya nyamuk, tidak ada orang mau beli. Apalagi sayapnya. Belum ada mungkin ya orang yang menjual sayap nyamuk. Enggak tahu kalau ada. Kalau ada mungkin sudah viral di internet. Belum ada sepertinya karena kita belum dengar. Yang ada itu orang jual toke. Iya. Nah, ini sayap nyamuk. Kata Nabi, seandainya dunia ini punya nilai seharga satu sayap nyamuk, maka tidak akan dikasih minum orang kafir walaupun seteguk air. Tapi orang kafir kita lihat. Ada orang kafir lebih kaya daripada orang miskin. Bahkan banyak. Bahkan banyak. Karena itu adalah siksaan Allah yang dikedepankan untuk mereka. Nanti di akhirat lebih. Kalau dunia punya nilai, mereka tidak akan dikasih. Lebih baik dikasih orang yang pergi sujud di masjid, ruku di masjid daripada mereka. Tapi karena tidak ada nilainya, mereka dikasih. Mereka dikasih. Oleh karena itu, sekali lagi kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka goribun au abir sabil. Jadilah di dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau musafir. Karena sesusah apapun kita hidup di dunia ini, kalau kita menjadi orang yang beriman, maka semua kesusahan ini kita akan lupakan ketika masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sesenang apapun, sebahagia apapun kita dalam kehidupan dunia ini, tapi kalau kita lupa kepada Allah, maka kita tidak akan mengingat semua kesenangan yang pernah kita lewati. Sebagai contoh yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah." Didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia ini, tapi termasuk penduduk neraka. Orang yang paling nikmat kehidupannya, tapi penduduk neraka. Didatangkan di hari kiamat. Apa yang dilakukan kepadanya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fayus bagu pinar sibogotan." Dicelup ke dalam neraka sabagotan. Satu kali celupan. Satu kali saja. Jadi dia adalah orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Apa saja yang dia inginkan ada. Apa saja yang dia mau ada. Didatangkan. Dicelup ke dalam neraka satu kali untuk percobaannya. Setelah itu ditanya, "Ya Ibn Adam, hal ra'aita khairon qat marrobik? Hal marrobik na'im qat?" Wahai anak Adam. Itu yang tadi, yang hidupnya penuh dengan kesenangan. Ini umum, laki-laki ataupun perempuan, ikhwan ataupun akhwat. Dia orang yang paling bahagia. Dari sisi dunia. Dari sisi dunia. Tapi ahli maksiat. Jauh dari Allah. Masuk dalam penduduk neraka, wal'iyadzubillah. Didatangkan, dicelupkan ke dalam neraka. Setelah itu ditanya, "Wahai anak Adam, apakah pernah kamu melewati suatu kebaikan? Apakah pernah sebelum ini kamu merasa nikmat?" Dia bilang, "La wallahi ya Rob." Dia bersumpah, "Tidak pernah demi Allah wahai Robku." Nikmat hidupnya di dunia. Di akhirat penduduk neraka. Dimasukkan satu kali kemudian dikeluarkan, ditanya, "Pernah nggak kamu merasakan nikmat?" Demi Allah tidak pernah.
dia lupa semuanya kehidupan dunia. Sementara sebaliknya, kata Nabi SAW, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Didatangkan orang yang paling susah dalam kehidupan dunia, tapi dia termasuk penduduk surga. Lawannya tadi. Di kehidupan dunia dia adalah orang yang paling susah. Tapi kesusahannya tidak membuatnya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama fayusbagu sabagotan fil jannah. Dia dicelup dengan satu kali celupan ke dalam surga. Dikeluarkan lagi, belum dikasih masuk ke dalam surga. Karena mau ditanya dulu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, ya bani Adam, hal ra'aita bu'san qat? Hal marrobika siddatan qat? Wahai anak Adam, apakah pernah kamu melihat kesusahan? Apakah pernah kamu melewati kesusahan? Dia bilang, la wallahi ya Rabb, ma marrobi bu. Tidak, demi Allah wahai Rabbku, tidak pernah saya melewati kesusahan. Kebalikan dari yang pertama. Maka kata Nabi SAW kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharib au abir sabil. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau musafir. Atau musafir. Maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ketika belum menyampaikan hadis tadi, idza amsayta fala tantadirus sabah. Kalau antum berada di waktu sore, jangan tunggu pagi. Sekarang lakukan apa yang antum bisa. Jangan bilang besok baru saya mau lakukan. Karena ruh kita bukan kita yang pegang. Ada di tangan Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, maka tidak akan diakhirkan sesaat, tidak pula akan dikedepankan walaupun sesaat. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tunggu subuh. Iya. Jangan sampai nanti baru kita katakan datang ajal, mau sudah ada hadapan kita malaikat maut, baru kita bilang, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Rabbku, akhirkan saya walaupun sebentar sehingga saya bisa bersedekah dan saya bisa menjadi orang soleh. Tidak bisa lagi kalau itu sudah datang. Kata Abdullah bin Umar, fa'idha amsayta fala tantadir sabah. Kalau kamu berada di waktu sore, jangan tunggu besok pagi. Lakukan sekarang yang bisa kita lakukan. Besok kalau kita masih hidup, alhamdulillah. Karena ma tadri nafsun mada taksibu goda. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang dia mau lakukan besok. Tidak ada. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, lakukan. Besok bukan milik kita. Besok bukan hak kita untuk menentukan apa yang kita lakukan. Wa idza asbahta fala tantadirun masa. Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu sore. Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu sore. Pagi sekarang kita bisa beramal, beramal. Jangan bilang, oh sebentar, nanti sore baru saya lakukan. Kapan saya bisa, saya lakukan. Jangan tunggu sebentar. Seperti misalnya hari ini. Banyak taklim, banyak berita acara, bisa kita datangi. Tapi kalau kita bisa pagi, datangi langsung. Jangan, oh saya yang sore saja. Padahal pagi cuma di rumah. Tidur-tidur, baring-baring.
Orang Makassar apa bilang? Taruna-rona. Jangan tunggu begitu. Kapan kita bisa lakukan? Jangan bilang, nanti baru saya mau lakukan. Selama kita bisa, ada waktu, jangan tunggu. Kalau kita ada di pagi hari, jangan tunggu sore. Iya. Kemudian beliau katakan, wakhud min sihatik limarodik. Gunakan waktu sehatmu sebelum kamu sakit. Gunakan waktu sehatmu sebelum kamu sakit. Ini kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala. Wa min hayatik li mautik. Gunakan hidupmu sebelum kamu mati. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain, beliau berkata, farog qabla syuglik. Waktu luangmu sebelum kamu sibuk. Waktu luangmu sebelum kamu sibuk. Pakai kesempatan yang diberikan oleh Allah. Itu nikmat. Apalagi banyak orang yang melalaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas. Nikmatan magbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat. Kebanyakan manusia lalai darinya. As-sihatu wal farok. Kesehatan dan kesempatan. Banyak orang sakit baru sadar. Kalau sehat, seakan-akan dia bukan hamba Allah. Dan di antara orang wa minan nasi may ya'budullah ala tarf. Di antara orang ada yang menyembah Allah di ujung-ujung. Di ujung-ujung. Iya. Sakit baru ingat Allah. Sehat lupa. Ini nikmat banyak orang lalaikan. Masa sehat sebelum masa sakit. Dan masa faragh, masa lapang, masa luang sebelum datang masa sibuk. Ini kita harus berhati-hati. Banyak kata Nabi SAW, banyak orang lalai darinya. Banyak orang lalai darinya. Kita jangan sampai masuk di situ. Karena Nabi katakan seperti itu. Nikmatan magbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat. Kebanyakan manusia lalai darinya. Kebanyakan orang, sedikit yang mengingatnya. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur atas nikmat itu. Nah, kita jangan sampai masuk di situ. Jangan masukkan golongan kita di situ. Jangan sampai kita lalai dari dua nikmat ini. Sehat dan masa luang. Kesempatan. Sesibuk apapun kita, jangan sampai lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita lalai, kita akan merugi. Kita akan merugi. Saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala karena waktunya sudah selesai. Karena sudah lewat 4 menit karena diberi waktu sampai 11.30. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, hanya orang yang beriman dipanggil. Yang percaya akan adanya hari berbangkit. Akan adanya kematian. Jangan sampai harta kalian, anak kalian melalaikan kalian dari Allah. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang sampai lalai dengan harta, anak keturunan, lupa kepada Allah, maka mereka lah orang yang merugi. Kita dalam kehidupan dunia ini tentunya tidak mau merugi. Seorang yang berdagang tidak ada yang mau merugi. Kita di dunia ini lagi berdagang. Lagi berdagang. Bertransaksi
Nilai tukar kita adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang beruntung adalah orang-orang yang menggunakan kehidupan ini untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Yang menggunakan waktu luangnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu sehatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan kehidupan dunia ini seakan-akan dia orang asing atau musafir yang sedang melakukan perjalanan. Kalau dia singgah di sebuah tempat, dia akan meninggalkannya setelah cukup istirahatnya. Alhamdulillah, ini yang bisa kita ambil di pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar itu memberikan manfaat untuk kita. Kita masuk di tanya jawab 15 menit ke depan. Silakan kalau ada ikhwan yang ingin bertanya. Boleh bertanya langsung. Silakan, Pak. Jadi, kenapa bukan penuntut ilmu? Penuntut ilmu itu kan orang yang mencari ilmu. Jadi kalau kita mencari ilmu, namanya penuntut ilmu. Dari mana itu? Dari mana ketentuan yang mengatakan harus dari pagi sampai sore baru penuntut ilmu? Iya, sadar. Kapan kita datang belajar, kita namanya menuntut ilmu. Kan tadi kan Nabi SAW katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Yang penting dia tempuh jalan untuk mencari ilmu, namanya penuntut ilmu. Namanya penuntut ilmu. Nah, tidak ada yang mengeluarkan dia dari nama itu. Karena kan hanya ada dua kan, ada al-muta'allim dan ada al-alim. Ada orang yang berilmu dan ada orang yang belajar ilmu. Ada orang yang belajar ilmu. Selain dua ini, namanya nanti kalau ada yang membantu, namanya yang membantu tersebarnya ilmu. Yang menjadi sebab tersebarnya ilmu. Silakan kalau ada ikhwan yang bertanya, akhwat juga boleh pakai kertas. Bagaimana dengan orang yang belajar online, Ustaz? Mendapatkan keutamaan tersebut. Baik. Tadi ada hadits yang kita sampaikan di awal, yaitu sabda Nabi, majtama qaumun fi baiti min buyutillah. Apakah yang ikut online masuk? Tidak. Kan berkumpul di rumah Allah. Dia berjalan dari rumahnya ke masjid. Kemudian berkumpul mendengarkan belajar. Apakah masuk online? Tidak masuk. Yang online masuknya keutamaan dia mendengarkan ilmu. Kalau bermajelisnya tidak. Tidak masuk semuanya. Kan dia berjalan untuk mendengarkan ilmu. Mendengarkan ilmu. Masuk di dalamnya. Ada lagi yang bertanya? Jika tidak ada, kita bisa tutup. Baik, mungkin tidak ada ya. Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Alhamdulillah, kita di pertemuan hari ini selama hampir 1 jam ya, tadi dengan mulainya. Semoga apa yang kita dengar ada manfaat untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua yang terlibat dalam acara ini, memberikan izin dan menjadi sebab terlaksananya dari acara yang kita lakukan di pagi hari ini. Dan semoga bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia ini
dan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang benarnya itu semata dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurangnya itu dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.